kabar saudara? Pastinya luar biasa dan tetap semangat, amin. Walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tidak memisahkan kita. Kalau boleh lambaikan tangannya semua yang di rumah, siapapun yang berada di rumah masing-masing, kita mau satukan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama untuk beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, amin. Ini bukan tontonan, mari kita persiapkan semuanya yang ada di rumah, yang ada suaminya, yang ada istrinya dan anak kumpul. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk kita menyembah Yesus Kristus. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu artinya Tuhan Yesus naik ke angkat surga, bukan Dia meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan seorang yang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Amin. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. luar biasa. Luar biasa. Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita katakan mari masuk gerbangnya bersyukur. Yeah, go. 1, 2. Yes. Glory haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, lebih lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh Jesus, Kau yang baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, mengucap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya di rumah tepuk tangan bersuka cita, amin. Haleluya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Ayo semuanya kita semangat dimanapun, situasinya apapun, keadaan mungkin tidak baik, ekonomi tidak baik, kehidupan tidak berikan baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik bagi kita, amin. Tuhan Yesus tetap yang berikan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya, kita pujian masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, dari hatimu kata sebab Yesus baik. Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Katakan Yesus baik. Sebab Yesus baik. Yes. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Sebab Yesus baik. Yes, sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Yesus baik. Yes. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita tahu keadaan semakin tidak baik. Pekerjaan semakin tidak baik. Ekonomi tidak semakin baik. Tapi itu bagi orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Amin. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, kita mau katakan semua tetap baik dan Tuhan Yesus tetap baik buat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap selalu pelihara kehidupan kita. Walaupun dunia tidak memberikan kepastian, tetapi Tuhan selalu ada buat menolong dalam hidup kita. Amin. Haleluya, katakan haleluya. 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 Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah di dalam hadirat Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh amat Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Kristus dalam hidup kami. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau pernah hadir bersama-sama kami di dunia ini. Tetapi Engkau menebus kami. Engkau menebus kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Sehingga Engkau mau mati buat kami Tuhan. Sehingga kami tidak memperoleh suatu kematian yang kekal. Tapi melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Kau korbankan diri-Mu supaya kami memperoleh hidup dan kembali menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya di saat kenaikan Engkau naik ke surga, Engkau akan memberikan suatu penolong dan Kau menyediakan tempat buat kami nanti Tuhan. Di saat dunia tidak memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau berkata Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Dan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna dalam kami, setiap kasih-Mu yang begitu kekal buat kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga kami menjadi milik-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami tahu kami sering kali Tuhan mungkin lari. Kami sering kali Tuhan tidak mendengar. Kami sering kali mungkin Tuhan menganggap tidak serius dalam firman-Mu Tuhan. Tidak hidup dalam ketaatan. Tuhan kami mau belajar. Tuhan pulihkan setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan hidup yang kami peroleh saat ini kami tidak mau hidup lagi dalam yang menghilang kesempatan kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami mau hidup sungguh-sungguh. Kami mau hidup penuh dengan ketaatan. Kami mau hidup ikut sesuai firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan nama kuasa selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami ya Bapa. Mari saudara yang ada di rumah, sama-sama satukan hati kita.
Jangan ada yang berdiam. Jangan ada aja yang menonton. Tapi satukan hati kita. Penuhi di rumah kita masing-masing dengan roh Tuhan. Maka kami percaya 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian, kita angkat menyembah. Kami rindu Kau Tuhan. Mari setiap kita menyembah naikkan. Jangan ada yang berdiam. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Jesus. Lebih lagi haleluya. Katakan haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Mari katakan pujian bagi Tuhan. Katakan apa yang kau rasakan, apa yang kau alami dalam minggu-minggu ini. Mari berikan kata-kata Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia buat kami. Tuhan, Engkau Allah penjaga kami. Kami percaya firman-Mu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Mari sembah haleluya. Engkau Allah yang kami sembah. Oh Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Tuhan saat ini lawan. Tuhan, kami minta saat ini dimanapun umat-Mu yang sama-sama beribadah, Tuhan curahkan roh-Mu. Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terlebih-lebih Tuhan bebaskan, yang Tuhan hiburkan dengan roh-Mu ya Tuhan yang baru buat kami. Haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu mengalir. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami puji. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti ini kami mau satu hari, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, Katakan berdiam. berdiam di dalam rumah-Mu.
disatukan kita menyembah. Haleluya Yesus. Yes. Seberapa besar keadaan kita pada saat ini. Seberapa besar tekanan masalah dalam hati ini. Percayalah bahwa ada seorang penolong buat kita. Bahwa dia tidak akan pernah sekali-sekali biarkan kita meninggalkan kita sendirian. Dia tetap Allah yang ada di dalam selalu buat kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai dalam hidup kita. Percaya itu. Oh, kami mau nyembah Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kami kuat, Kau yang memberikan kami hidup. Terpujilah namamu, terpujilah Kau ya Tuhan. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Kemurahan-Mu, ini hidup kami Tuhan. Inilah sembah kami, inilah pujian kami. Haleluya. Engkau Bapa tetap yang setia buat kami Tuhan. Engkau tetap Bapa yang selalu ada buat kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami butuh Engkau. Di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, yang dunia tidak memberikan kepastian. Agama boleh banyak, nabi-nabi boleh banyak, juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita mau katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Thank you Lord. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali bersama dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merayakan sebuah peristiwa sejarah, peristiwa yang betul-betul sebuah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Izinkan saya mengajak saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan untuk menyimak firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi sebagai berikut.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, lewat ayat ini kita diingatkan bahwasanya Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, tokoh yang fenomenal, pribadi yang benar-benar pernah hidup dan pribadi yang benar-benar merupakan sesosok yang telah mengukir sejarah paling menakjubkan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Theophilus adalah seorang penguasa, namun ia mengasihi Tuhan dan dia bersahabat dengan seorang tabib, dia bersahabat dengan seorang dokter pada zamannya yang bernama Lukas. Lukas ini selain dia seorang dokter, tapi juga seorang sejarawan, dia juga seorang penulis autobiografi dan dia adalah seorang peneliti. Karena itu dalam penelitiannya ia menulis 2 buku. Yang pertama buku yang bernama Injil Lukas, yang kedua adalah buku yang berjudul Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul ini ia mendokumentasikan sejarah hidup dan perjalanan dan pengajaran Yesus. Karena itu ia laporkan pengamatannya sebagai laporan yang disampaikan kepada Theophilus, dan tentunya laporan yang disampaikan oleh seorang tabib, seorang dokter ini pasti didukung oleh fakta sejarah. Karena itu dia berkata demikian, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai hari pada saat ia terangkat. Sudah sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal yang menarik yang perlu kita simak bersama pada kesempatan yang indah pagi ini adalah Lukas mendokumentasikan apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Yesus yang paling fenomenal dan paling bersejarah dan merupakan fakta, merupakan realitas adalah ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Yesus terangkat pada siang hari dan bukan pada malam hari, sehingga olehnya ketika Yesus terangkat, dia keterangkatannya ke surga, keterangkatannya kembali ke tempat di mana ia bertahta dan berdaulat sebagai raja di atas segala raja, disaksikan oleh khalayak, disaksikan oleh banyak orang. Kemudian dikatakan demikian, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, Kisah Rasul pasal yang pertama, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan kepada mereka berkatalah demikian, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin, beberapa hal yang penting yang ingin saya bagikan pada kesempatan pagi yang indah ini. Yang pertama-tama adalah ingin izinkan saya mengingatkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa sejarah, peristiwa yang benar-benar terjadi, didokumentasikan, didukung dengan berbagai fakta-fakta arkeologis yang tidak bisa disangkali dan tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, saksi-saksinya memenuhi syarat karena saksinya lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang.
Dan oleh karena itu peristiwa kenaikan Yesus ini menjadi kontroversi. Ada banyak yang menganggap bahwa itu dongeng dan lain sebagainya, tapi pagi kesempatan ini kita melihat bahwasanya Yesus adalah benar-benar terangkat ke surga. Dan yang ingin kita bahas pada pagi yang indah ini adalah makna kenaikan Yesus itu sendiri ke surga. Untuk apa ia pergi ke surga? Kenapa dia harus pergi ke surga? Dan kenapa juga ia harus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa dia yang sudah naik ke atas, dia juga akan kembali dengan cara seperti ia naik. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sebagai perokok, sebagai pengantar, kenapa Yesus harus naik ke surga dan kapan ia naik ke surga. Nah, yang pertama dikatakan sebagai berikut. Pertama-tama ialah kenaikan Yesus ke surga adalah bukan terjadi pada saat malam hari atau pada kesempatan sembunyi-sembunyi, tidak. Tetapi ia lakukan semua itu setelah segala sesuatu yang dikerjakannya dalam dunia ini dianggapnya usai atau dianggapnya selesai. Yaitu yang pertama adalah ketika ia sudah memulihkan iman para muridnya. Karena kita semua mengerti para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus, mereka semua panik, mereka kehilangan pengharapan, mereka stres, mereka depresi. Seperti kita bisa lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 17, ia memulihkan iman Simon Petrus. Simon Petrus yang semula ia sudah patah semangat, ia menyesal, ia meratap. Karena apa? Karena semula ia begitu spontanitas, ia begitu tampil untuk apa? Untuk menjadi seorang yang ingin menjadi pahlawan bagi Yesus. Dan Yesus katakan, ia tidak membutuhkan pahlawan, ia tidak membutuhkan pembela. Kemudian apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Sebelum ditangkap ia mengatakan bahwa ia akan berani mempertaruhkan nyawanya demi Yesus. Tapi ketika Yesus tangkap, dia sendiri justru menyangkal 3 kali. Nah, lewat penyesalan yang begitu dalam, lewat penyesalan yang begitu luar biasa, ketika Yesus mati, maka Simon Petrus merasa seolah dunia runtuh dan kehilangan segalanya. Tetapi Yesus penuh kasih, Yesus tidak ingin Simon kehilangan pengharapan, Yesus tidak ingin Simon kehilangan iman. Oleh karena itu ia meyakinkan Simon bahwa ia mengasihi. Dan dalam pertemuan dengan Simon dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan sedih hati Simon Petrus berkata kepada Yesus untuk ketiga kalinya, apakah Yesus, maka dengan sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Maka Simon Petrus menjawab Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan baik-baik kata Yesus. Kata Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak kecewa kepada murid-muridnya yang pernah meragukan, yang pernah menyangkal dan pernah tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada dia. Justru yang lemah imannya harus dikuatkan, justru yang tidak berdaya harus ditopang. Itulah karakter dan itulah sifat Yesus. Yang kedua, Yesus naik ke surga setelah ia menyampaikan amanat agung atau tugas yang harus dilakukan oleh para murid seusai Yesus ke surga. Jadi hal yang perlu kita ingat semua bersama-sama adalah sebelum Yesus naik ke surga, ia memberi tugas, memberi mandat kepada murid-muridnya untuk memberitakan kepada seluruh dunia bahwasanya ada kabar baik. Kabar baik itu adalah sebagai berikut, yang dikenal dengan amanat agung dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya, perintah Yesus kepada gerejanya, agar gerejanya pergi ke seluruh dunia dan menjadikan bangsa murid Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, semua ini dilakukan oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Ia memberi wejangan, memberi mandat, memberi otoritas, dan memperlengkapi murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik agar semua orang boleh mendengar berita surgawi bahwasanya Tuhan mengampuni dosa, bahwasanya Tuhan memberikan keselamatan melalui Putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Yesus pergi ke surga setelah ia usai menyampaikan janji Tuhan, yaitu bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada
gerejanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, Ia telah berjanji bahwa Ia akan memberkati kita, Ia akan memberkati gerejanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang akan hadir sebagai Immanuel, yang hadir secara menyatu dan manunggal dengan kita, menyertai kita, mendampingi kita, menjadi penghibur bagi kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan yang keempat, sesudah itu, sesudah mandat disampaikan, sesudah pesan-pesan disampaikan, dan surat janji diikrarkan, maka terangkatlah Yesus seperti yang kita rayakan pada kesempatan yang indah pada pagi ini. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang berikut, yaitu makna. Kenapa Yesus naik ke surga? Makna kenaikan Yesus ke surga ini yang paling penting yang perlu kita renungkan bersama-sama kesempatan pagi yang indah ini. Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur karena apa? Karena Yesus telah naik ke surga. Sebab dikatakan dengan jelas dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, pasal yang ketiga 13, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Ya. Injil Yohanes pasal yang 3:13 mengatakan sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mengklaim pernah pergi ke surga. Banyak orang mengklaim dirinya pernah sampai di surga dan pernah berjumpa dengan Tuhan, bla 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 dan lain sebagainya. Namun pagi ini kita mendapat konfirmasi bahwa Yesus secara tegas menegaskan tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Oleh karena itu kalau hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta dan bukan dongeng, bukan isapan jempol. Karena apa? Karena Dia datang dari surga, Dia turun ke dalam dunia, maka adalah wajar kalau Ia kembali ke surga. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:13 yang kita simak baru saja ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah pagi ini kita merayakan kenaikan Yesus yang adalah fakta sejarah dan makna kenaikannya ke surga untuk membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Kenapa Dia benar-benar Allah? Karena tidak mungkin Allah kalau Dia tidak kembali ke surga, dan tidak mungkin Dia Allah kalau Dia tidak tahu jalan ke surga. Oleh karena Dia adalah Allah, maka Ia tahu surga itu di mana dan surga itu seperti apa. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian, Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia. Yesus membuktikan, menegaskan bahwa Ia datang dari Bapa. Bapa dalam tradisi Yahudi dikenal, diakui sebagai Tuhan pencipta seluruh semesta ini. Dan Yesus datang dari Bapa. Kemudian Yesus mengatakan apa? Dia datang dari Bapa, datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, Ia akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, kembali ke tempat habitat semula. Dengan demikian, makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Yang kedua, selain Dia membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah, selain membuktikan bahwa Dia adalah yang berkuasa dalam surga, Ia juga menggenapi apa yang Ia pernah janjikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Ia berkata demikian, Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada janji yang lebih indah, tidak ada janji yang lebih mulia, tidak ada janji yang lebih menakjubkan selain daripada janji yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus.
Oleh karena itu pagi ini kita diingatkan beberapa poin penting yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti dan perlu kita simak bersama-sama, yaitu bahwasanya Yesus yang kepadanya kita beribadah pada pagi hari ini, Yesus yang kepada kita menggantungkan iman dan pengharapan kita akan hidup yang kekal, Dia adalah benar-benar pribadi yang memiliki surga, Dia adalah benar-benar pribadi yang tahu surga itu di mana, dan Ia juga tahu membawa kita kemana, dan Ia juga sekarang sedang secara aktif menyediakan tempat bagi kita. Karena Ia mengatakan, Ia memberikan sebuah jaminan yang pasti. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu. Artinya Yesus ingin memberikan sebuah afirmasi, ingin memberikan sebuah kepastian bahwasanya di surga itu Tuhan menyediakan begitu banyak tempat, dan kalau tempat tidak ada tentu Dia akan mengatakan bahwa tidak ada. Yang kedua, Ia memastikan sebab Ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Oleh karena itu bersyukur dan berbahagia kita. Surga bukan lagi impian, surga bukan lagi suatu perjuangan yang harus kita gapai, tapi surga adalah satu bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita secara cuma-cuma. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan di dalam Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa pergi ke surga? Bagaimana mungkin kita bisa diam di surga bersama-sama dengan Tuhan? Bahwasanya kita adalah orang berdosa. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, berbicara tentang keberdosaan kita, memang kita semua adalah orang berdosa. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama dari Efesus pasal yang kedua, Paulus menegaskan kepada orang-orang Efesus yang sudah percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan sebagai berikut, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ketika Paulus berkata kamu dahulu, ini ia menunjuk kepada orang-orang percaya kepada Yesus, menunjuk kepada orang yang hari ini beribadah kepada Yesus, yaitu saudara dan saya dan kita semua yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia memastikan dahulu kita juga sudah mati oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran, kejahatan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Ayat yang kedua Efesus 2 mengatakan, kamu dahulu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya kita juga dulu adalah orang-orang yang durhaka. Kita juga adalah dahulu orang-orang yang gemar berbuat jahat, gemar berbuat fasik, gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga Paulus memastikan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan mengikuti kehendak daging. Pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Artinya di dalam dunia ini kita sebenarnya sama dengan orang-orang yang lain. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang seharusnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita seharusnya tidak mungkin mendapatkan bagian dalam surga. Tetapi, sekali lagi tetapi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita sehingga kita punya jaminan masuk surga. Tetapi Yesus yang telah terpaku di kayu salib, Yesus yang adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, yang hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga, Ia memastikan sebagai berikut dalam ayat yang ketiga Efesus pasal yang pertama. Sebenarnya kami dahulu juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat, simak baik-baik, tetapi Allah yang kaya rahmat, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang keempat saya ulang lagi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kata tetapi ada suatu konversi, ada suatu pembalikan. Yang semula maju berbalik ke belakang, yang semua mundur balik ke depan, yang semula ke kiri berbalik ke kanan. Artinya begini, semula kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Semula kita ini hakikatnya aslinya adalah berdosa. Akan tetapi
Akan tetapi berarti di pihak lain ada oknum yang bermurah hati, ada pribadi yang berbelas kasihan, yaitu Tuhan yang kaya dengan belas kasihan, dan oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang menarik adalah dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ini bukan berarti Yesus hidup kemudian kita sama hidup, bukan. Tetapi ada makna yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Kata menghidupkan kita bersama dengan Kristus ini diterjemahkan dari satu bahasa atau istilah Yunani yang berbunyi sebagai berikut: sunezopoisen. Sunezopoisen artinya apa? Satu kehidupan yang ditransplantasikan, satu kehidupan yang dicangkokkan, satu kehidupan yang diinvestasikan ke dalam diri kita. Kita yang seharusnya mati, oleh karena ada kehidupan baru yang dicangkokkan, ada kehidupan baru yang ditransplantasikan dalam kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Itu sebabnya Paulus mengatakan, hidup yang aku hidupi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kehidupan Kristus inilah, pribadi Kristus, Yesus yang hidup inilah menghidupi kita, sehingga kita yang semula sudah berdosa, yang semula kita sudah mati oleh pelanggaran kita, yang semula tidak mendapat bagian dalam surga, oleh karena Yesus yang hidup dalam kita dan menghidupi kita, maka kita pun dikatakan sebagai berikut, ayat yang kelima, saya sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga, memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya kita ini terbawa, bisa masuk ke dalam surga, terbawa, terseret, terakumulasi oleh karena kehidupan Yesus yang diinvestasikan, dicangkokkan, ditransplantasikan ke dalam diri kita. Itulah sebabnya pada kesempatan yang indah saat ini, saya ingin memastikan pada saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, bahwasanya Yesus adalah benar-benar Tuhan, Yesus adalah benar-benar Allah, Yesus adalah benar-benar pribadi yang luar biasa menakjubkan. Oleh karena apa? Oleh karena Dialah yang mampu menyediakan surga bagi kita. Oleh karena Dia juga adalah Tuhan yang memiliki surga, sehingga Ia punya hak, punya otoritas untuk menentukan siapa-siapa yang akan mendapat bagian di dalam surga yang dijanjikannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita, oleh karena kita walaupun dahulu adalah orang berdosa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, segala dosa dan kesalahan kita tidak diperhitungkan, tetapi Yesus yang telah mati itu hidup dalam kita, dan kehidupannya itulah menghidupi kita. Dan yang ketiga, poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan indah pagi ini, makna kenaikan Yesus ke surga yang ketiga adalah Yesus mengutus Roh Kudus-Nya agar mendiami, memenuhi hati orang-orang yang percaya kepada Dia dengan kuasa. Izinkan saya bacakan dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7, berbunyi sebagai berikut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, artinya apa? Yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang Yesus katakan dan didokumentasikan oleh Yohanes, itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang sesungguhnya ya dan amin. Apa perkataan itu? Yesus berkata demikian, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, dan tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Yang menarik adalah dikatakan begini, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur ini terjemahkan dari kata parakletos. Parakletos itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai beberapa makna. Yang pertama, parakletos itu berarti sebagai penghibur yang memberikan, yang mengubah duka cita kita menjadi sukacita, yang mengubah kain kabung kita menjadi tari-tarian, yang memberi kita kemampuan, kekuatan untuk bisa mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya. Kemudian ia juga sebagai penasehat. Penasihat artinya apa? Ia sebagai pengapa, sebagai navigator yang menuntun, menunjukkan, membimbing, mengarahkan setiap langkah kita. Karena tanpa Roh Kudus menyertai kita, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di dalam dunia. Tapi bersama dengan Roh Kudus, Dia akan menentukan arah hidup kita, Dia akan menata kehidupan kita, Dia akan membimbing kita, dan Dia mengatur segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dan penghibur yang dimaksud di sini juga adalah penolong.
Penolong berarti ketika kita tidak mampu, ketika tidak berdaya, ketika kita tidak punya kekuatan, ketika kita kehilangan akal sehat dan lain sebagainya, maka Dia akan mengambil alih semua kelemahan kita, Ia mengambil alih semua ketidakberdayaan kita, Ia mengambil alih seluruh ketidakmampuan kita. Dengan kekuatannya Ia berkarya bagi kita. Alangkah berbahagia dan bersyukurnya kita memiliki pribadi seperti Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Walaupun Dia sudah pergi ke surga, tetapi Ia tetap ingin ada bersama-sama dengan kita, dan Ia menyertai kita di dalam Roh Kudus-Nya. Dan semua kapasitas ini, kapasitas yang sedemikian ini hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi yang betul-betul maha kuasa. Kapasitas seperti yang saya bicarakan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Kapasitas yang saya bicarakan seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh oknum manapun selain satu oknum yang bernama Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang perlu kita simak bersama-sama perihal Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ini, ya. Jadi kalau Yesus tadi pergi ke surga, tujuannya adalah supaya Roh Kudus hadir menggantikan Yesus, menyertai kita. Sebetulnya harus kita pahami dan kita mengerti bersama-sama bahwa Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kita seorang diri, dan Roh Kudus juga tidak pernah menggantikan Yesus. Karena apa? Karena ada hal yang mereka yang seringkali kita salah pahami. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan untuk memahami makna perkataan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ketika Yesus berkata demikian, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya." Permintaan Yesus ini, atau statement Yesus kepada muridnya bahwa Ia akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita penolong yang lain, ini bukan berarti bahwa ada oknum lain yang datang menolong kita, tidak. Karena apa? Dalam bahasa Yunani, kata yang lain diterjemahkan dari dua versi, ada alos, ada heteros. Kalau heteros itu kita lebih kenal dengan istilah heterogen yang berarti bermacam-macam. Sementara alos itu artinya adalah satu jenis, satu unsur, satu jenis, satu dan tidak bisa bukan yang lain. Ketika Yesus berkata seorang penolong yang lain, Ia tidak menggunakan istilah heteros parakletos, tapi Yesus menggunakan alos parakletos. Artinya adalah Dia sendiri akan datang kembali, menyertai, mendampingi sampai selama-lamanya. Dan hal menarik yang perlu kita simak bersama-sama adalah bahwa penolong yang lain ini mempunyai kapasitas yang bisa menyertai kita tanpa ada jeda, tanpa ada tertunda. Dan yang kedua adalah selama-lamanya, dalam pengertian dalam durasi yang tidak terbatas, dalam kurun waktu yang tidak berkesudahan. Dan itulah yang bisa, kapasitas yang bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, izinkan saya memastikan kepada kita semua yang berbahagia pada kesempatan pagi yang indah ini, bahwasanya Tuhan memberkati kita, membekali kita dengan Roh Kudus, yaitu Roh-Nya sendiri. Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah kita, memberi kita kuasa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Seperti janjikan dalam Yohanes 4 ayat 12, firman Tuhan mengatakan demikian, "Kepada siapa yang percaya kepada Aku, sesungguhnya Aku memberi dia kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Aku lakukan." Yesus sadar kita adalah orang berdosa, kita tidak bisa melakukan perkara yang besar, kita tidak bisa melakukan mujizat, kita tidak bisa melakukan apapun yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus berjanji, ketika Roh Kudus dijanjikan itu datang kepada kita, ketika Yesus kembali ke dalam hidup kita, memenuhi hidup kita dalam Roh Kudus-Nya, maka kita juga diberi otoritas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang sudah Yesus lakukan. Oleh karena itu, izinkan saya memastikan kita ini orang berdosa memperoleh kehormatan yang luar biasa dari surga, kehormatan surgawi. Untuk apa? Kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Izinkan saya membacakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. "Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi." Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus sudah turun ke atas kita, dan Roh Kudus sudah berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi kita kuasa supaya kita melakukan apa-apa yang sudah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang sudah Yesus lakukan. Jadi kepergian Yesus ke surga adalah supaya kita dilengkapi dengan Roh Kudus.
Roh Kudus dijanjikan itu akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan seperti dijanjikannya. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus adalah mengajar kita tentang kebenaran. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Alangkah berbahagianya kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri datang kepada kita, Tuhan sendiri manunggal dengan kita, Tuhan sendiri mengajar kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, melakukan perkara-perkara surgawi, mengucapkan perkataan-perkataan surgawi, memikirkan perkara-perkara surgawi, sehingga hidup kita benar-benar segala sesuatu yang bernuansa ilahi, bernuansa surgawi. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan karena itu bukan kapasitas kita kalau kita tidak dituntun, disertai, diajar oleh Roh Kudus. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi seorang mama atau seorang ibu yang sedang mengajar, sedang mendidik bayi yang dilahirkannya. Dengan penuh kasih sayang, ia rawat, ia asuh, ia bimbing, ia ajar melakukan segala sesuatu sampai anak itu bertumbuh dan bisa melakukan aktivitas yang luar biasa. Demikian juga yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Roh Kudus menyatu dengan kita, membimbing kita, mengajar kita berkata-kata, mengajar kita hidup dalam kekudusan, mengajar kita hidup dalam kebenaran, mengajar kita hidup dalam kesucian, mengajar kita melakukan perkara-perkara yang berstandarkan surgawi. Oleh karena itu sekali lagi berbahagialah kita sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang berikut, tujuan Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita adalah supaya Ia memateraikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Efesus 1 ayat 13 firman Tuhan mengatakan demikian. Dan di dalam Kristus kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh yang dijanjikannya itu sebagai meterai yang menetapkan, memutuskan, membuktikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga oleh saudara yang kasih dalam Tuhan, hak istimewa seperti tidak dimiliki oleh setiap orang, hanya orang yang membuka hati bagi Yesus. Ditegaskan dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 berbunyi sebagai berikut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saya mengaku bahwa saya anak Allah, bukan pengakuan muncul dari saya. Saya bisa saja saya mengaku anak Jokowi, tapi belum tentu Jokowi mengakui saya sebagai anaknya. Demikian juga saya mengatakan saya anak Tuhan, belum tentu Tuhan mengakui saya sebagai anaknya. Kalau saya diakui oleh Tuhan sebagai anaknya hanya semata-mata oleh karena Roh Kuduslah yang mengakui, mengklaim bahwa saya anaknya. Kenapa? Karena saya membuka hati bagi Yesus. Oleh sebab itu dikatakan sebagai berikut ayat 15 Roma 8, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu ia berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, makna kenaikan Yesus ke surga sebenarnya yang sudah saya paparkan tadi adalah salah satunya guna mengirimkan, guna memberkati kita dengan Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus sebagai orang percaya adalah supaya kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Dan pengakuan anak Allah bukan oleh pengakuan kita, tapi semua adalah karya Tuhan yang telah dilakukannya bagi kita melalui kematiannya di salib dan kebangkitan orang mati dan kenaikannya ke surga yang kita rayakan pada kesempatan yang indah ini. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai penutup izinkan saya mengatakan satu perkara penting, bahwasanya Yesus naik ke surga untuk menjadi imam besar dan pembela bagi kita, penjamin keselamatan kita, sehingga olehnya kita telah memiliki janji yang kekal, janji yang abadi, memiliki pembela yang membela kita, membela perkara kita dan memastikan
kita memiliki kesempatan, memiliki tempat yang terjamin dalam surga. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut. Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit, ia juga duduk sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Suatu saat akan terjadi pengadilan kelak. Semua orang akan diadili, dan ketika diadili kita membutuhkan pembela. Yesus akan menjadi pembela kita. Ketika dosa kita mulai dipaparkan, maka Yesus akan berkata, semua sudah aku bayar lunas dan orang itu bebas. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana begini. Ketika saya mati, ketika saya dipanggil Tuhan, saya berhadapan dengan tata pengadilan Allah dan mulai didakwa kejahatan-kejahatan, perbuatan dosa yang pernah saya perbuat selama hidup di dunia ini. Maka Yesus akan berkata demikian, dosa kesalahan Tawanto sudah aku tebus, aku sudah mati bagi Tawanto, terpaku di kayu salib, dan darahku yang bercucuran di kayu salib sudah menebus, menghapuskan dosa, menghapuskan segala dosa dan kesalahannya. Alangkah bahagianya kalau Yesus tidak menjadi pembelaku, kalau Yesus tidak menjadi pembela bagi kita, maka kita akan dicapakan ke dalam binasaan kekal. Oleh karena itu, berbahagialah kita. Kebahagiaan kita bukan karena kita punya emas dan perak aset yang bertriliun-triliun, bukan. Tapi kebahagiaan kita adalah karena kita memiliki pembela yang siap membela kita. Sampai di dalam penghakiman kekal pun ia akan membela kita. Kristus naik ke surga memiliki makna yang sangat luar biasa. Pembela bagi orang berdosa yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, teguhkan dan kuatkan hatimu, beritakan kepada dunia agar mereka tidak binasa, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, pembela, penolong berselama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita telah diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa Yesus yang kepadanya kita beribadah, Yesus yang kepadanya kita gantungkan pengharapan kita, adalah Tuhan yang sejati, adalah Allah yang hidup, adalah pribadi yang mampu melakukan segala perkara. Tidak satu perkara pun yang mustahil bagi Dia. Sehingga iman dan pengharapan kita pun tidak perlu kita ragukan. Kita akan panjatkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar kita dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi saat ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak bergentar. Sebab kita beroleh hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bagi kami orang berdosa, surga adalah mustahil. Bagi kami yang terlahir dengan tabiat buruk, tabiat dosa, mustahil untuk bisa hidup benar, hidup kudus, hidup suci dengan standar yang Engkau tetapkan. Bagi kami yang terlahir sebagai orang berdosa, rahim papa berdosa, rahim dari mama berdosa, kami adalah makhluk berdosa. Dalam diri kami tidak sumber daya yang memungkinkan kami bisa hidup kudus, hidup suci, hidup benar. Tapi kami bersyukur berkat kehadiran-Mu ke dalam dunia ini.
berkat peran dan kehadiran-Mu yang telah rela terpaku di kayu salib, maka segala dosa dan kesalahan kami terhapuskan dan Engkau ampuni. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak saja mati terpaku di kayu salib, Engkau tidak saja bangkit dari antara orang mati kemudian Engkau meninggalkan kami seorang diri, tetapi Tuhan, Engkau telah pergi ke surga dan Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang tidak mungkin tidak mungkin bisa kami lakukan, tidak mungkin bisa kami miliki kalau bukan anugerah. Makna kepergian-Mu ke surga adalah menyediakan tempat bagi kami. Makna kepergian-Mu ke surga adalah membuktikan bahwa Engkau adalah pemilik surga dan Engkau adalah penguasa surga. Dan makna kebangkitan-Mu serta makna pergian-Mu ke surga adalah supaya Engkau bisa mengutus Roh Kudus, supaya Engkau bisa manunggal dengan kami, menyatu dengan kami dalam Roh Kudus. Dan oleh karena Roh Kudus semua yang Kau anugerahkan, Kau berikan kepada kami, Kau karuniakan dengan cuma-cuma kepada kami. Roh-Mu itulah yang memberdayakan kami, mengubah kami dari makhluk berdosa. Engkau tuntun, Engkau bimbing, Engkau bentuk dan Engkau proses menjadi individu yang baru, menjadi ciptaan baru. Genaplah firman-Mu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Roh Kudus, inilah kami orang berdosa. Roh Kudus, kami bersyukur karena Yesus. Segala dosa kesalahan kami diampuni oleh karena Yesus Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah kami, diamlah dalam kami, berkuasalah dalam hidup kami, berdaulatlah sepenuhnya dalam kehidupan kami. Ubah dan bentuk kami, perbaharui kami. Transformasi cara kami berpikir, transformasi cara kami memandang, transformasi cara kami mendengar. Ubahkan cara kami berbicara, ubahkan cara kami bersikap, ubahkan cara kami berlaku. Ubahkan Tuhan seluruh pola kehidupan kami. Jadilah pembela bagi kami Tuhan, seperti Engkau firmankan. Dan kami bersyukur Roh Kudus, Engkau telah berkenan memilih kami, dan Engkau telah memeteraikan kami menjadi milik-Mu, sehingga pengakuan bahwa kami adalah Allah bukan pengakuan sepihak yang muncul dari diri kami, tetapi pengakuan itu adalah pengakuan surgawi, pengakuan Tuhan yang dengan ikhlas, dengan tulus yang telah mengasihi kami, dengan mengorbankan putra-Mu tunggal Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan yang membuat kami hidup, dan Roh Kudus yang telah diutusnya, yang telah hadir dan menemui hidup kami, membuat kami menjadi ciptaan baru, yang telah dibangkitkan oleh karena rahmat, oleh karena kasih karunia-Mu yang tidak terukur. Terima kasih Tuhan, buat kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan buat sesuatu yang mustahil bagi kami, tapi bagi-Mu tidak mustahil. Biar Tuhan lewat perayaan, merayakan hari kenaikan-Mu, semakin meneguhkan iman kami. Demikian juga semakin menjadikan kami menyadari bahwa kami adalah saksi-saksi kerajaan Allah. Bahwa kami harus memberitakan kepada dunia, bahwa kami harus menceritakan kepada semua orang, bahwa hanya dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada hidup kekal, di dalam Engkau Tuhan segala dosa kesalahan kami diampuni, dan dalam Engkau juga Tuhan kami memiliki pembela. Ketika kami akan berhadapan dengan pengadilan surgawi, Engkaulah pembela kami, sehingga kami diluputkan dari hukuman kekal dan tinggal bersama dalam keabadian di surga. Tuhan Yesus yang penuh kasih, selama kami di dalam dunia ini, kami masih banyak pergumulan, kami masih banyak ronrongan, ada masih banyak kebutuhan. Ada sakit penyakit, ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial, ada persoalan psikologis, persoalan macam-macam harus kami hadapi. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau lawat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul menghadapi pandemi COVID, bergumul masalah perekonomian, bergumul masalah karir, studi dan jodoh dan lain sebagainya. Tuhan,
kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Telik dan lawatlah umat-Mu. Ketika mereka mendengarkan firman ini, biar Engkau teguhkan dan Engkau kuatkan, tidak yang mustahil bagimu. Dan firman itulah yang akan mengubah kami dan menjadi berkat bagi kami. Dan firman itulah pembela bagi kami. Dan firman itu juga penolong kami. Roh Kudus, Engkaulah segalanya bagi kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati dengan kebahagiaan, berkati dengan kemakmuran, berkati dengan kelimpahan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kedamaian, berkati dengan kerukunan, berkati dengan ketenteraman. Lebih dari semua itu, berkati kami dengan keselamatan. Berkati kami dengan hati yang selalu cinta kepadamu. Berkati mereka yang berkekurangan dengan kelimpahan itu Tuhan. Angkatkan kabung mereka yang sedang berduka cita atau belum bersedih hati. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang terluka, bangkitkan mereka yang tidak berdaya. Jadikan gereja-Mu berhadapan Allah Tuhan, menjadi gereja yang besar, gereja yang memuliakan Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu ini menjadi umat yang setia kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyinari umat-Mu dengan wajah dan melimpahi umat-Mu dengan kasih karunia-Mu. Sendeng gala telinga-Mu ketika umat-Mu berseru manggil nama-Mu. Di atas umat-Mu Tuhan, nama-Mu diseru diagungkan tinggi. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan, menghadirkan mujizat, memberi pertolongan kepada setiap kami butuhkan uluran dan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengenyangkan kami dengan kebaikan dan kemurahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar Roh Kudus kami dituntunnya jalan yang benar, dihalanginya dari perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak berkenan dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dimampukannya kami, dilindunginya kami untuk hidup kudus, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tulis catat nama kami dalam kitab kehidupan anak domba Allah, supaya ketika Engkau datang kedua kali, izinkan kami menyongsong-Mu, tinggal bersama-Mu untuk selama-lamanya. Dan selagi kami masih dunia ini Tuhan, beri kami kapasitas, beri kami kemampuan, beri kami keberanian untuk menceritakan kepada semua orang Tuhan akan karya dan kebaikan-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu, agar mereka juga boleh diselamatkan, agar mereka juga mendapat bagian hidup kekal yang boleh kami nikmati dan alami dengan cuma-cuma daripada-Mu ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu ini Tuhan, umat yang Kau kasih ini, ketika mereka masuk maupun ketika mereka keluar. Berkatilah bakul adonan, saulah ladang, ternak gembalaan, buah tangan pekerjaan mereka Engkau berkati. Buah kandungan mereka Engkau berkati Tuhan. Berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ipar, semua Engkau berkati Tuhan. Berkati kami sesama kami. Berkati juga Tuhan yang musuhi dan membenci kami. Berkati lingkungan di mana kami tinggal berada dalam kesejahteraan. Kesejahteraan lingkungan kami, kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Berkati Bekasi kami tercinta. Berkati negeri kami Indonesia, selamatkan negeri kami Tuhan, berkati negeri kami. Berkati juga Tuhan Israel, karena Israel kami telah mengenal Engkau. Karena Israel pula kami diberkati. Lindungi Israel dan halaukan musuh-musuh Israel Tuhan. Berkati juga Tuhan para medis yang saat ini sebagai garda yang terdepan Tuhan, untuk berjuang memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Berkati mereka, balas daripada apa yang mereka lakukan bagimu. Berkati juga pekerjaanmu di seluruh penjuru dunia. Berkati juga persembahkan umat-Mu Tuhan. Kira persembahan-persembahan hidup yang harum dan persembahkan umat Tuhan dapat menopang pekerjaan-Mu di gereja-Mu maupun di seluruh penjuru dunia Tuhan. Engkau berkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Engkau bukan tingkat-tingkat berkat langit, dan Engkau berkati dengan takaran yang baik. Kau padatkan, Kau guncang-guncang limpah ruah. Limpahkan dalam ribuan anak-anak-Mu baik yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Jangan biarkan seseorang pun Tuhan yang hidup berkekurangan mencuri, meminta-minta dan mempermalukan nama-Mu. Tapi oleh kami Tuhan, pelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Cukupi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman bahwa kami sudah diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu Tuhan. Bapa kami dalam surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata-hati Tuhan, angkat dua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah yang kudus. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari Putra yang tunggal, pengorbanan yang tulus, yang terpaku di kayu salib demi dosamu dan dosaku, dan bangkit dari antara mati, supaya engkau dan aku memiliki hidup yang kekal. Kasih sayang, penyertaan, pelindungan, pemeliharaan, dan urapan Roh Kudus menjaga, melihara, memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maranatha, Tuhan menyebut gerejanya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendak